Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada. Pada hari ini saya coba ingin berbagi ilmu ya, teknik budidaya ikan gurami. Nah, hari ini saya ingin membersihkan kotoran ikan gurami ya, dimana kotoran itu akan kita sedot, akan kita buang, sementara airnya yang sekarang yang sudah cukup butek nih tuh ya. Nah, ini airnya teman-teman ya, sudah cukup butek. Nah, kalau airnya sudah butek seperti ini, udah kental seperti ini, artinya kolam ini sudah terlalu kotor. Jadi cara yang paling bagus menurut saya ya, saya harus melakukan pembuangan kotoran, bukan pembuangan air ya guys ya, tapi pembuangan kotoran. Bagaimana cara membuang kotoran? Nah, ini dia ya, ini dia tekniknya guys. Saya siapkan pipa 1,5 inci yang paralon, kemudian juga yang leher bebek supaya bisa dibelok-belokin gitu ya. Nah, kemudian saya ikat dengan karet ini ya, supaya tidak ada oksigen ya. Jadi diikat dengan menggunakan karet ini sekuat-kuat mungkin. Kuncinya di sini ya guys ya. Kita mengikat karetnya ini harus kuat. Jangan ada oksigen yang bisa keluar ataupun terhisap di sini ya. Karena kalau oksigennya terhisap, otomatis nanti penyedotannya secara gravitasi itu akan gagal. Nah, itu guys. Nah, setelah selang ini diikat seperti begini, ini ada apa namanya, pipa hisap namanya ya. Kemudian ini kita buat sendiri saja dari paralon ya. Kemudian saya buat ini cincin-cincin dari kawat ya, supaya tidak tidak tergores paralonnya ke tembok ya. Itu guys. Kemudian pipa yang kedua kita sambung begini. Ini pipa pembuang namanya guys. Kalau yang tadi itu namanya pipa hisap. Kalau yang ini adalah namanya pipa buang ya. Kalau pipa buang ini tidak menuntut ikatan yang terlalu kuat, karena hanya membuang. Namun harus kuat juga ya. Oke, setelah kedua pipa ini terikat ya, terpasang, kemudian kita di ujung pipa pembuangan kita tutup dengan dop. Begini ya guys ya, kita tutup dengan dop. Jadi setelah ini terpasang, ini dopnya sudah dipasang ya, ini kita letakkan ke bawah ya, ke bawah. Karena ini untuk pembuangan ya. Nah, itu guys. Nah, cara kerjanya guys ya, ini kita masukkan ke dalam kolam ya, kita masuk ke dalam kolam begini guys. Kemudian kita isi air ya. Ya. Nah, setelah airnya penuh begini, kita naikkan ya, kita tinggikan begini ya. Nah, ini waktu kita tinggikan, airnya akan mengisi ke pipa di bawah ya. Nah, itu
Kemudian kita isi lagi guys sampai penuh. Nah, setelah penuh kita isi lagi, kita angkat lagi ya guys. Nah, kita angkat lagi. Pokoknya airnya kita suruh turun ke bawah dulu guys. Nah, begitu ya. Sampai penuh. Ini udah berat, udah penuh, artinya air sudah berisi di dalam pipa dan selang itu sudah berisi air ya. Kalau sudah berat begini, saya masukkan ke dalam air ya. Saya masukkan ke dalam selang hisapnya, saya masukkan ke dalam ya, begini. Oke. Karena pipa tadi udah penuh dengan air, ini selang hisapnya kita masukkan ke dalam kolam. Kemudian itu ditutup di bawah. Ya, selang yang di bagian bawah itu dibuka. Dan ini bisa dilakukan pada kondisi kolam yang mempunyai gravitasi kolam lebih tinggi dibandingkan dengan kedataran tanahnya gitu ya. Jadi kolamnya jauh lebih tinggi. Nah itu ya, kolam tinggi. Jadi pembuangannya secara gravitasi. Kalau tidak tinggi itu harus pakai mesin hisap ya gitu guys ya. Nah itu ya, sedang dibuka ya. Nah itu airnya sudah keluar ya. Kalau air sudah keluar artinya sudah terjadi hisapan. Nah ini udah membuang air kolam. Nah jadi kalau sudah terbuang gini baru kita arahkan pipa hisap itu ke dasar kolam yang titik kotornya itu akan disedot ya. Nah ini ya guys ya, paman saya yang sudah pengalaman ini ya menyedot menyedot lumpur kotoran ikan. Nah itu kita lihat ya, kita bisa lihat di sana loh, itu kotoran airnya sudah keluar. Jadi pipa hisap itu akan kita dorong ke sana kemari, menyedot di mana titik-titik kolam itu yang kotor gitu ya, sampai bening, nanti baru pindah lagi, sehingga kotoran ikan yang di dalam kolam itu kita bisa keluarkan ya, kita sedot sedemikian rupa itu lumpur total ya. Nah itu yang membuat airnya pengap, kemudian tingkat oksidanya tinggi, tingkat bakterinya tinggi, sehingga membuat penyakit pada ikan. Setelah kita melakukan penyisiran di dasar kolam ya secara merata, kemudian kita melihat air yang keluar itu sudah mulai bening, tidak ada lagi lumpur. Nah baru kita hentikan penyedotan, artinya kolam ini dasarnya sudah bersih dari lumpur kotoran ikan ya begitu. Kemudian baru kita lanjutkan pengisian kolam, penambahan air kolam ya. Jadi teman-teman ya, paling-paling nanti susutnya itu sekitar 1 jengkal ya, 1 jengkal. Nanti kita tambah dengan air yang baru. Nah insya Allah nanti bulan depan baru kita lakukan penyedotan kembali. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya.